Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dari kelas BKB dengan NIM 210404500017 dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik, berikut adalah konseli yang saya ambil untuk menjadi konseli saya dalam video mengenai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah mikrokonseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya di sini berperan sebagai konseli dari Putri Salsabila yang memiliki permasalahan penurunan nilai secara drastis yang diakibatkan dari lingkungan keluarga. Sebelum kita lanjut ke video proses konseling, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konseling. Apa sih konseling itu? Nah, simak video berikut ini. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan dalam situasi belajar dan mengajar. Nah, sekarang apa sih tujuan dari konseling itu? Nah, simak video berikut ini. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu para peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya dengan optimal sebagai pribadi, sosial, dan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Nak. Selamat pagi, Ananda. Pagi, Bu. Bagaimana kabar Tak hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Ibu sehat. Baik, alhamdulillah. Di sini, apakah Ananda sudah tahu mengapa Ibu memanggil Ananda ke ruangan Ibu? Maaf, Ibu, saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Nah, kemarin itu wali kelas Ananda itu datang kepada Ibu dan menyampaikan bahwa Ananda itu sekarang akhir-akhir ini dari nilai dan cara belajar Ananda di dalam kelas itu semakin hari semakin menurun. Nah, yang ingin Ibu tanyakan itu, apa yang menyebabkan Ananda ini memiliki gangguan terhadap cara belajar Ananda dan nilai-nilai Ananda, padahal kan yang Ibu ketahui ini bahwa Ananda itu termasuk anak yang rajin di dalam kelas. Kan? Akhir-akhir ini, Bu, saya memiliki masalah sebenarnya, di mana kedua orang tua saya itu bercerai, Bu, dan saya tinggal bersama ibu saya. Namun belakangan ini ibu saya itu memiliki pacar, di mana pacarnya itu hampir melecehkan saya, dan sehingga itulah yang membuat saya malas di rumah, jengkel di rumah, dan membuat saya malas untuk belajar lagi. Saya sangat sedih mendengar masalah Ananda yang hadapi di rumah Ananda. Ibu pun turut prihatin. Semoga masalah Ananda di rumah cepat selesai dengan kedaulatan Ananda. Nah, yang ingin Ibu tanyakan itu, apakah ada hal yang Ananda biasa lakukan sehingga Ananda merasa nyaman di dalam rumah atau di luar rumah Ananda? Tidak, Bu. Tapi dari raut wajah Ananda, Ibu lihat ada Ananda yang sembunyikan. Bisakah Ananda menceritakannya kepada Ibu? Apakah ada sesuatu yang Ananda sembunyikan atau tidak ingin Ananda cerita kepada Ibu?
Sebenarnya Bu, ada, dan itu saya nyaman nih Bu kalau saya tinggal di rumah tante saya, karena hanya di rumah tante saya Bu saya bisa fokus untuk belajar. Oh, jadi Ananda ini merasa nyaman ketika Ananda berada di rumah tante Ananda, merasa bisa fokus belajar dan nyaman, sedangkan di rumah Ananda itu merasa tidak nyaman dan tidak bisa fokus dalam proses Anda belajar. Iya Bu, kurang lebihnya seperti itu Bu. Tapi sebenarnya itu lagi, kalau saya tinggal di rumahnya tante saya itu Bu, sebagian keluarga dari ibu saya itu Bu berpikiran negatif Ibu, dimana pikirannya itu belum ketika saya tinggal di rumah tante saya itu Bu, tante saya ini akan mempengaruhi saya ke dalam hal yang lebih buruk. Saya sangat memaklumi masalah yang Ananda hadapi sekarang ini. Nah, yang ingin Ibu tanyakan itu, Ananda sekarang ini sudah tinggal di mana? Iya Bu, sebenarnya memang saya sudah tinggal kembali ke rumah orang tua saya lagi Bu, tapi di samping itu Bu, karena saya sudah kembali tinggal di sana, saya menjadi lebih berpikir lagi Bu, dan itu yang membuat saya terkadang jatuh sakit kalau sudah berpikir lebih keras lagi, itu yang membuat saya sesak. Saya sangat paham Ananda, apa yang Ananda sekarang ini rasakan, tetapi Ananda harus bangkit dari situasi ini, dan Ananda selalu ingat bahwa di setiap masalah itu pasti punya jalan keluar. Ananda harus kuat dan Ananda harus lebih rajin beribadah lagi. Dan saran Ibu, Ananda harus kan ini usiamu masih usia belajar, jadi janganlah kamu pikirkan yang belum bisa kamu pikirkan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Baik Bu, terima kasih untuk solusinya dan sarannya Ibu. Berhubung Ibu masih ada kelas lagi, saya mau kembali ke kelas Ibu. Baik, yang ini Ibu sampaikan lagi tuh, kalau Ananda masih ingin cerita silahkan langsung ke ruangan Ibu saja. Di sini Ibu akan setia mendengarkan cerita Ananda dan selalu memberikan solusi yang insya Allah bisa membantu Ananda nanti. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu. Saya kembali ke kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana Nak sekarang di rumah? Apa sudah Ananda merasakan nyaman dan bisa fokus lagi belajar di rumah Kak? Sebenarnya Bu, kalau dibilang fokus untuk belajar masih belum Bu, karena kita sudah tahu kita masalah bagaimana Bu, jadi masih tidak fokus untuk belajar Bu. Tapi itu Mata sama pacarnya masih sering ke rumah Tak, kan? Kayak masih sering diganggu sering kayak di rumah Tak kayak dari kalau sering datang masih bisa diterima atau Kalau menurut saya Bu, jujurnya belum bisa Pak Bu, karena belum bisa terima itu laki-laki Bu. Tapi bagaimana sekarang di rumah Tak? Apa sudah masih nyaman di rumah Tak sendiri? Kalau dibilang nyaman Bu, masih tidak nyaman Bu, tapi berusaha Pak Bu untuk selalu tinggal di rumah Bu, karena sampai kapanpun rumah Bu itu tempat pulang Bu. Tapi sekarang jarang pergi ke rumahnya tante Tak atau masih sering pergi? Jarang Bu. Apa sih aku bilang tante Tak kalau misalnya melihat begini serata di rumah Tak dan nanti di rumah Tak sampai ini wali kelas Tak kemarin datang ke saya bilang ini anak kan kita ini termasuk anak yang rajin pintar gitu datang wali kelas Tak ke saya melapor karena melihat dia yang kita itu di dalam kelas sama tugas-tugas Tak itu jarang dikutu, jadi dia bilang coba tanda-tanda sama Ananda ini apakah ada masalah, jadi itu pakai dalam hati itu. Ini Bu, solusinya tadi itu biasa dan bilang kalau misal kesini kontak apa sih, tapi menurutku Bu
harus Kak selalu ada di rumahku Bu, karena nanti kalau ada apa-apa sama mamaku Bu, pasti saya yang tolong. Saya yang bisa Ibu memberitahu Ananda bahwa jika Ananda itu di dalam rumah kayak merasa tidak bisa fokus, merasa gelisah, bisa pergi ke rumah tante lagi, jalan-jalan sama teman-teman, refreshing, healing toh. Iya Bu, Bu terima kasih banyak Bu atas solusi yang kita kasih ke agama sekarang Bu. Dan Ananda, di sini Ibu ingin bertanya, misalnya Ananda di rumah merasa gelisah atau merasa tidak nyaman melihat orang tua pacaran atau di rumah sedang pacarnya, apa biasa Ananda lakukan di rumah? Kalau saya biasa kayak gitu sering kan nonton TV, tapi kalau datang nih mamaku sama pacarnya lari ke kamar untuk mengurungkan diri Bu, karena aku pilih untuk sendiri. Terus butuh biasa kalau ada yang pacarnya mamaku butuh selalu di kamar langsung kunci gitu karena takut kan juga, atau biasa putar musik atau biasa menangis kamu. Tapi selama ini tidak pernah kita tanya mama tentang kesulitan kita. Kalau misalnya belum bisa begini juga, kalau misalnya pacaran lagi, tidak pernah kita kapan nih curhat sama mama. Tidak bisa kamu karena mamaku lagi jarang kan lurus, jadi begitu Ibu, baru saya Bu tidak terlalu akrab sama mamaku Bu. Nah, bagaimana kalau misalnya kan itu sakit hati, kalau lama dipendam itu pasti bakalan jadi penyakit. Jadi kalau saya tuh saranku mending Ananda kalau misalnya tidak bisa nih tahan nih, bisa ditanya bebe mama atau bilang, nah ini saya tidak suka kalau mama begini kan, coba saya mengerti toh. Ya Bu, nanti saya coba. Buat tugas-tugas Ananda sama materi-materi yang ada ketinggalan di sekolah itu, Ananda bisa ke teman kelas Anda untuk mengejar tugas-tugas yang Ananda tidak sempat tulis sama materi-materi yang belum Ananda sempat pelajari di kelas. Maaf sebelumnya Bu, kalau masalah pelajaran mungkin sudah tidak bisa malah pelajari Bu, karena semenjak kejadian ini baru teman-teman tahu Ibu tuh menghindar teman-temanku, jadi sekarang nggak ada temanku di kelas Bu. Ada satu enggak ada? Iya Bu, dia satu nggak ada karena malah kebanyakan teman kayak saya kayak begitu orang tuanya Bu. Begini nak, nanti saya temani Ananda ke kelas. Nanti saya tanya teman-temannya, ini kenapa bisa begini temannya. Harusnya kan teman-teman itu harusnya bantu dalam kondisi ini. Nanti saya coba tanya yang bisa melihatkan tugasnya kepada Anda. Iya Bu, supaya tidak ketinggalan juga pelajaran. Tapi tidak pernah kita memang coba tanya-tanya atau datang langsung ke rumahnya, karena kan biasa itu siswa kalau sekolah itu memang tidak ada sama temannya, tapi kalau didatangi rumahnya biasa itu langsung baik sama kita. Tidak Bu, karena semenjak kejadian itu Bu kayak takut kan juga sama teman-temanku Bu. Baru misal Bu kalau di kelas kayak cekan mah juga Bu, tidak bisa mah juga kayak pergi ke rumahnya Bu, karena tidak ada juga kendaraanku Bu, apalagi kan sama itu yang fasilitas nakasih ke ayahku pernah Bu, nggak pakai sekarang pacarnya mama aku Bu. Nanti saya coba bantu Anda lagi Bu. Nanti teman Anda di kelas tanya teman-teman jangan membantu teman ini ya Bu. Baik Ananda, nanti kalau misalnya nanti sudah kutanya teman-teman tapi masih belum ada yang mau kasih lihat tugasnya sama mau ada materi yang ada ketinggalan, melapor mungkin saja sama Ibu. Nanti saya panggil lagi ke ruangan BK kalau memang tidak ada teman-teman yang membantu. Iya Bu, sebentar saya coba-coba tanya temanku yang baik-baik Bu. Iya nanti. Terima kasih banyak Bu, sekali lagi saya ucapkan atas solusinya Bu. Kapan-kapan lagi Bu saya datang ke Ibu untuk bercerita. Iya, terima kasih Bu. Baik Ananda, kalau misalnya mungkin bercerita ke Ibu Miki lagi. Iya Bu. Iya, Terima kasih Bu.
itulah tadi proses video konseling dari saya. Semoga bermanfaat bagi para penonton yang menonton video saya ini. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.